Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Baik, selamat sore anak-anakku semua. Di sini sudah pada kenal saya belum? Oh, belum. Ya udah, kenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Dimas Gadang Tulodo. Saya dari Fakultas Agama Islam, jurusan pendidikan agama Islam, yang nantinya akan mengajar anak-anakku semua ini, yaitu mata kuliah akidah akhlak di semester 1 ini pada kelas 7. Baik, bisa saya absen terlebih dahulu sebelum saya memulai pelajaran. Mungkin yang pertama ada alifah qori'ah. Mana alifah qori'ah? Oh ya, itu. Yang kedua ada si Ahmad. Mana si Ahmad? Wah, masya Allah. Yang ketiga ada si Paijo. Oke. Mana Paijo? Wah, masya Allah. Sesuai namanya ya, Paijo ini orangnya. Enggak ganteng juga, enggak jelek banget gitu. Dan yang keempat Putri ada. Oh ya, Putri, sampai seterusnya sampai yang terakhir Juli mana? Oh ya. Baik, pada sore hari ini sudah saya absen. Yang absen alhamdulillah masuk semua. Semoga bisa ditingkatkan kepada anak-anakku semua. Nah, mungkin di awal pertemuan kita kali ini kita bisa membahas sedikit materi pengenalan. Yang pertama yaitu judul. Ini LKS sudah dibagikan semua LKS-nya. Oh, alhamdulillah sudah. LKS akidah akhlak semester 8 kelas 8, enggak semester 8, maaf kelas 8. Nah, mungkin bisa dilihat yang pertama kita akan membahas Al-Quran sebagai kitab Allah di bab 1. Mungkin bisa dibuka terlebih dahulu anak-anakku semua. Nah, bab 1 Al-Quran sebagai kitab Allah. Yang pertama menjelaskan pengertian Al-Quran, pengertian kitab, suhuf, dan Al-Quran. Apa itu Al-Quran? Anak-anakku semua sudah pada tahu? Alhamdulillah sudah. Ya, bagus. Al-Quran adalah kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui wahyu malaikat Jibril, diberikan kepada Nabiullah Muhammad SAW sebagai Rasul yang terakhir melalui malaikat Jibril, dan disampaikan kepada umat-umatnya. Masya Allah. Nah, sebelum kita membahas tentang kitab, suhuf terlebih dalam, maka kita memahami wahyu terlebih dahulu. Wahyu apa itu? Ada yang tahu wahyu? Oh, masya Allah, sudah tahu semua. Baik, saya ulas kembali. Wahyu adalah sebagai pemberitahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para nabi dan rasul tentang hukum syara. Nah, hukum syara adalah hukum-hukum yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat manusia, yaitu yang melalui malaikat Jibril, Rasulullah SAW. Kita mencontoh Nabi Muhammad SAW. Nah, diturunkan kepada kita ini untuk menjadi pedoman. Nah, itulah syarat. Nah, yang pertama kita membahas pengertian kitab. Kitab adalah kumpulan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah dibukukan, yang diturunkan kepada para rasul melalui perantara malaikat Jibril untuk disampaikan dan diajarkan kepada umat sebagai petunjuk dan pedoman bagi umat manusia. Jadi pengertian kitab adalah kumpulan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi firman Allah Subhanahu wa Ta'ala atau perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan
untuk umat manusia melalui malaikat Jibril, melalui diturunkan lagi kepada Rasulullah SAW dan diteruskan kepada kita semua ini sebagai umat manusia agar kita mengetahui apa yang baik dan apa yang buruk, nah apa yang dilarang dan apa yang diperbolehkan, apa yang haram dan apa yang halal, itu maksudnya. Nah, ada 4 kitab yang wajib kita imani. Apa saja? Apa ada sudah yang tahu? Apakah sudah ada yang tahu? Oh sudah, Masya Allah. Yang pertama, saya kembali lagi, benar sekali kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam pada abad 12 sebelum Masehi di Israel atau Mesir. Yang kedua, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam pada 10 sebelum Masehi di Israel dan Mesir. Nah, dan yang ketiga, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam pada permulaan abad pertengahan Masehi di Yerusalem. Nah, dan yang terakhir adalah kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada abad ke-6 Masehi di Mekah dan Madinah. Nah, kebenaran adanya kitab-kitab Allah merupakan bukti adanya zat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kebenaran tidak hanya wajib kita imani saja, tetapi kita juga wajib dijadikan sebagai pedoman dan sandaran hidup dan kemudian isinya kita amalkan. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah kitab-kitab ini sebagai pedoman kehidupan kita sehari-hari dalam menjalankan aktivitas, baik itu aktivitas di luar sekolah, terus di sekolah kita jadikan Al-Quran itu sebagai pedoman agar hidup kita itu berkah, terarah dan tidak ada rintangan apapun. Insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Terus lanjut pengertian yang kedua. Nah sebelum ini ada pertanyaan terkait kitab. Oh tidak ada. Oh ya udah saya lanjut. Pengertian suhuf. Suhuf adalah lembaran-lembaran suci. Suhuf termasuk wahyu Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi, seperti Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Musa alaihissalam. Nah ini seperti apa ya? Perkataan Allah yang diturunkan itu di lembaran-lembaran. Nah, ini kepada Nabi Ibrahim, kepada Nabi Musa. Nah, oleh karena itu seseorang muslim harus percaya kepada kitab Taurat, Injil dan wahyu-wahyu lain yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Kita harus percaya sebagai umat muslim bahwa kitab suci itu adalah wajib yang wajib kita imani, wajib kita percayai. Baik itu Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad SAW. Nah, selain keempat kitab suci tersebut, ada nabi dan rasul yang mendapatkan lembaran-lembaran kitab. Bentuk lembaran kitab-kitab ini pun tidak wajib untuk mengimaninya sebagai bagian dari kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Bentuk kitab suci ini disebut mushaf. Mushaf ini adalah bentuk kitab suci. Selain daripada itu, Allah Subhanahu wa taala juga menurunkan suhuf. Nah, suhuf secara bahasa artinya lembaran. Secara istilah artinya adalah lembaran wahyu Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada para nabi atau rasul melalui malaikat Jibril, tetapi tidak wajib disampaikan kepada umat manusia. Suhuf ini jadi lembaran atau perkataan Allah, tetapi tidak wajib diturunkan, diberikan kepada manusia. Ya mungkin sifatnya ini agak kuat atau mungkin manusia sendiri tidak mampu kecuali nabi ya. Nah, dengan kata lain, suhuf adalah kumpulan wahyu Allah SWT yang masih berserakan, yang berupa lembaran-lembaran disampaikan para nabi, rasul, akan tetapi tidak wajib disampaikan pada umatnya, melainkan untuk dirinya sendiri. Nah, sudah berapa menit? 10. Nah, baik. Ada firman Allah Subhanahu wa taala yang berfirman seperti ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Anak-anak bisa menyimak ya.
Ada yang mau membacakan silahkan. Ya udah, kita pertemuan awal biar aku saja yang membacakan. Nanti kalau sudah 15 menit ke atas bilang ya boleh. Terus videonya agak lurus boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasholla. Bal tu'thiruna al-hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Inna hadzal lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa alaihissalam. Surat Al-A'la. Masyaallah. Artinya, sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri dengan beriman dan dia ingat nama Tuhannya, lalu dia sembahyang. Tetapi kamu, orang-orang kafir, memilih kehidupan duniawi, sedang kehidupan akhirat adalah lebih baik dan lebih kekal. Sesungguhnya ini benar-benar terdapat dalam kitab-kitab yang dahulu, yaitu kitab-kitab Ibrahim dan Musa alaihissalam. Jadi sebelum kitab Al-Quran itu akhirat juga sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa orang yang beriman kepada Allah itu akan beruntung. Orang yang mensucikan diri itu berwudu dan beringat mengingat nama Tuhannya, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah dia diberikan kehidupan yang nyata di kemudian hari, yaitu di akhirat dan di surga. Masya Allah. Nah, rugilah bagi orang-orang yang kafir, yang tidak percaya akan kebahagiaan setelah kematian apabila tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena mereka mengejar duniawi. Jadi jangan mengejar duniawi, tapi kejarlah akhirat, maka duniawi juga dapat. Nah, banyak kiai yang bilang seperti itu. Nah, suhuf yang diturunkan kepada para nabi dan rasul adalah yang pertama, yaitu Nabi Adam alaihissalam, berupa 10 suhuf. Jadi ini berupa 10 apa itu tadi suhuf, yaitu wahyu Allah yang diturunkan kepada para nabi, yang artinya lembaran. Nah, Nabi Adam alaihissalam diberikan 10 suhuf, berarti diberikan 10 lembaran wahyu, yaitu perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus yang kedua, Nabi Musa alaihissalam berupa 10 suhuf, berarti diberikan 10 lembaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang ketiga, Nabi Ibrahim diberikan 10 suhuf. Yang keempat, Nabi Idris diberikan 30 suhuf, berarti 30 lembaran wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, Nabi Syed alaihissalam diberikan oleh 50 suhuf, yaitu 50 lembaran wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di dalam Al-Quran ada sebanyak 198 ayat yang menyebutkan bahwa wahyu diturunkan dengan istilah kitab, sedangkan istilah suhuf sebanyak 6 ayat. Jadi perbedaan ini menyebutkan dalam Al-Quran ada sebanyak 198 ayat, tetapi wahyu diturunkan dengan istilah kitab, sedang istilah yang suhuf sebanyak 6 ayat. Nah, yang selanjutnya yaitu 3 pengertian Al-Quran. Al-Quran merupakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan pada Nabi Muhammad SAW untuk dipedomani dan disampaikan pada umat manusia. Pengertian Al-Quran menurut bahasa adalah bacaan atau sesuatu yang dibaca secara berulang. Sedangkan menurut terminologi, Al-Quran artinya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan hanya kepada Nabi Muhammad SAW sebagai sebuah mukjizat untuk kemudian disampaikan kepada umat beliau dengan jalan mutawatir, dengan perantara malaikat Jibril. Mutawatir itu dengan jalan pelan-pelan, dengan perantara pelan-pelan, itu mutawatir. Sedangkan menurut syariat Islam, membaca Al-Quran dinilai sebagai salah satu ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi anak-anakku semua, jangan takut untuk hatinya gelisah, atau hatinya itu cemburu dengan orang lain, atau tuh gimana. Nah, tuh gak usah khawatir.
tombok hati salah satunya yaitu adalah membaca Al-Quran. Nah, sampai sini dulu, besok dilanjut di pertemuan kemudian hari. Atau masih ingin lanjut? Waktunya masih berapa? Oh, kalau ini mungkin dilanjut depannya lagi. Atau saya percepat atau sesi tanya jawab. Oke, ada 1 atau 2 atau 3 pertanyaan, silakan. Nanti saya jawab insya Allah. Oke, baik, kita mereview. Ada pertanyaan 1 tadi dari Mas Eko ya. Oh ya, Nabi, pertanyaannya saya bacakan dulu. Apa pengertian, apa perbedaan suhuf dan apa perbedaan suhuf dan wahyu? Wah, ini lucu ini ya, ini lucu ini. Suhuf itu adalah lembaran-lembaran suci, Mas. Nah, suhuf itu juga termasuk wahyu. Jadi perbedaannya itu tidak ada, karena suhuf ini juga termasuk wahyu, cuma berbentuk lembaran-lembaran. Kalau wahyu itu pada zaman Nabi Rasulullah SAW itu kan diberikan langsung secara perantara mutawatir pelan-pelan. Tapi kalau suhuf ini termasuk lembaran-lembaran. Nah, jadi perbedaannya itu tidak ada, cuma dibentuknya aja. Bentuknya lembaran juga termasuk wahyu, bentuknya secara perantara melalui Nabi Muhammad SAW itu juga wahyu oleh malaikat Jibril. Nah, itu Mas Eko. Nah, selanjutnya akan saya kasih tugas. Yang pertama adalah akan saya bacakan tugasnya, yaitu apa pengertian Al-Quran menurut ahlu sunnah wal jamaah. Nah, yang kedua, jelaskan pengertian apa fungsi Al-Quran di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang ketiga, ada berapa saja suhuf-suhuf yang diturunkan kepada para nabi dan rasul. Mungkin itu saja. Nanti selanjutnya bisa dipresentasikan ke depannya. Selanjutnya materi akan saya buat kelompok-kelompok. Setelah mengerjakan tugas ini akan saya suruh presentasi per kelompok. Silahkan yang mau maju siapa, boleh satu-satu menjelaskan tugas terkait itu. Pasti kan jawaban kalian masing-masing dari jawaban kalian beda-beda, masing-masing beda dari teman-teman yang lainnya. Saya yakin itu. Nah, terus saya pesan anak-anakku untuk selalu berbuat baik, jangan nakal, jangan menjahili temannya, terus jangan mencuri, selalu berbakti kepada orang tua dan menolong sesama. Insya Allah itu akan memberikan kebaikan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ada firman Rasulullah SAW bersabda seperti ini hadis riwayat Tabrani, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah bermanfaat bagi manusia lainnya. Kalau kamu bermanfaat bagi si ini, insya Allah nanti kamu di kemudian hari kamu akan diberikan kemanfaatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang tak terhingga. Nah, jadi jangan nakal, terus jangan usil, terus selalu berbakti kepada orang tua. Ya, pertemuan berikutnya insya Allah kita membahas materi selanjutnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tugasnya jangan lupa dikerjakan. Wabillahi taufik wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.